Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Brian Valentino dengan NIM D0412011115 dari Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kelembagaan masyarakat maritim. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 3 poin pembahasan, yang dimana yang pertama yaitu konsep kelembagaan beserta kebudayaan masyarakat pesisir, yang kedua yaitu kelembagaan masyarakat maritim atau yang terkhusus pada kelembagaan ekonomi, dan yang ketiga kelembagaan lokal yang meliputi masyarakat pantai Nusantara. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang kelembagaan masyarakat maritim, yang dimana kelembagaan merupakan seperangkat pengaturan formal dan non-formal yang mengatur perilaku dan dapat memfasilitasi terjadinya koordinasi antar individu. Konsep kelembagaan berkembang dalam dua perspektif. Yang pertama yaitu kelembagaan sebagai nilai, norma, aturan perilaku, dan aturan main. Dan yang kedua yaitu kelembagaan sebagai institusi atau organisasi atau struktur. Nah, selanjutnya kelembagaan juga dapat diartikan sebagai aturan main. Yang kedua, organisasi yang melaksanakan rules of the games atau sebagai the player of the games. Dan yang ketiga yaitu aturan main yang telah mengalami keseimbangan. Nah, wilayah pesisir dan laut merupakan sebuah kawasan dinamis yang strategis untuk pengembangan berbagai sektor usaha dengan sejumlah stakeholder dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut. Tanpa adanya keterpaduan dalam pembangunannya justru akan menciptakan konflik-konflik baru. Nah, untuk memecahkan permasalahan konflik antara kepentingan dalam pembangunan kawasan pesisir dan laut, the World Commission on Environment and Development atau WCED pada tahun 1987 memberikan batasan dalam pembangunan suatu kawasan, termasuk pesisir dan laut. Batasan tersebut meliputi 3 dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi yang efisien serta layak, dimensi sosial yang berkeadilan, dan dimensi ekologis, termasuk ramah lingkungan. Baik, melangkah ke materi yang pertama yaitu konsep kelembagaan beserta kebudayaan masyarakat pesisir. Kelembagaan merupakan suatu sistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur cara, aturan, proses, dan peran masing-masing komponen pendukung di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen pendukung di dalam suatu kelembagaan antara lain subjek atau orang sebagai penggerak sistem, segala aturan dan cara yang mengatur jalannya suatu sistem di dalam kelembagaan yang melibatkan banyak peran subjek tersebut. Pengertian kelembagaan secara sosiologis yaitu kelembagaan ibarat organ-organ dalam tubuh manusia yang menjalankan masyarakat tersebut. Setiap fungsi dalam masyarakat pasti dijalankan oleh sebuah atau lebih kelembagaan. Nah, untuk kebutuhan hidup dalam hal produksi dan distribusi dijalankan oleh kelembagaan ekonomi. Nah, setiap orang yang terlibat di dalamnya diikat oleh suatu pola nilai dan norma sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang dimantapkan kemudian dengan adanya struktur baku. Struktur merupakan visualisasi dari siapa orang yang terlibat dan posisionalnya. Nah, menurut Sukanto, istilah kelembagaan dapat diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang mengandung pengertian abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Nilai yang sangat penting dalam masyarakat berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian kelembagaan dapat disimpulkan bahwa kelembagaan merupakan suatu sistem yang syarat dengan nilai dan norma yang bertujuan mengatur kehidupan manusia di dalam kelembagaan, pada khususnya maupun manusia di luar kelembagaan pada umumnya. Norma-norma kelembagaan dalam masyarakat ini memiliki kekuatan mengikat tersendiri.
Nah, sebagai suatu kesatuan sosial, masyarakat nelayan hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir atau wilayah pantai. Dalam konstruksi sosial, masyarakat di kawasan pesisir merupakan bagian dari konstruksi sosial tersebut, meskipun disadari bahwa tidak semua desa-desa di kawasan pesisir memiliki penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Walaupun demikian, di desa-desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan nelayan berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan. Baik nelayan, petambak, maupun pembudidaya perairan merupakan kelompok sosial yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya, pesisir, dan kelautan. Bagi masyarakat nelayan, kebudayaan merupakan sistem gagasan atau sistem kognitif yang berfungsi sebagai pedoman kehidupan, referensi pola-pola kelakuan sosial, serta sebagai sarana untuk menginterpretasi dan memaknai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Nah, setiap gagasan dan praktik kebudayaan harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak, kebudayaan itu akan hilang dalam waktu yang tidak lama. Kebudayaan haruslah membantu kemampuan survival masyarakat atau penyesuaian diri individu terhadap lingkungan kehidupannya. Sebagai suatu pedoman untuk bertindak bagi warga masyarakat, isi kebudayaan adalah rumusan dari tujuan-tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yang telah disepakati secara sosial. Baik, melangkah ke slide selanjutnya, yaitu materi kedua yang membahas tentang kelembagaan masyarakat maritim, terkhusus pada kelembagaan ekonomi. Nah, salah satu wilayah yang menjadi sektor maritim sebagai sektor andalan dalam pertumbuhan ekonominya adalah Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 4 suku bangsa, yaitu suku Bugis, masyarakat Mandar, dan Toraja. Pengkajian mengenai masyarakat nelayan secara struktural dan kultural atau kelembagaan di daerah ini, suku Bugis, Makassar, dan Mandar dengan aglomerasi wilayah daerah pesisir pantai dan pulau-pulau sangat representatif untuk dijadikan unit analisis karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan petani. Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan ikan terbang, sebagai fokus kajian, mempunyai peranan besar dalam perekonomian Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Baik, melangkah ke materi selanjutnya, yaitu kelembagaan lokal untuk masyarakat pantai Nusantara. Dalam materi ini, yang menjadi fokus utama pembahasan yaitu mendeskripsikan kelembagaan lokal Panglima Laut di Nangroh Aceh Darussalam, Awik-Awik di Nusa Tenggara Barat, Malomboh di Sulawesi Utara, Rompong di Sulawesi Selatan, Sasi di Maluku dan Maluku Utara, dan Pele di Pele Karang di Papua. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu dari kelembagaan lokal ini tersebut, yang dimana yang pertama yaitu Panglima Laut di Nangroh Aceh Darussalam. Nah, Panglima Laut adalah penguasa lingkungan di laut di dalam persekutuan hukum adat laut pada masyarakat pesisir Nangroh Aceh Darussalam. Kelembagaan ini di lingkungan masyarakat nelayan, Banda Aceh mempunyai hukum daerah, warga, dan kekayaan serta kekuasaan yang relatif bersifat otonom. Persekutuan hukum adat laut tersebut merupakan persekutuan hukum yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat setempat. Di wilayah pesisir dan lingkungan masyarakat nelayan, kelembagaan Panglima Laut ada sejak zaman dahulu oleh Sultan Iskandar Muda hingga pada zaman kolonial Belanda tetap dipertahankan keberadaannya. Dalam tradisi masyarakat nelayan, peran kelembagaan Panglima Laut adalah mengkoordinasikan suatu atau lebih daerah perikanan, minimal satu perkampungan nelayan dengan tugas-tugas yang meliputi. Yang pertama yaitu mengawasi dan memelihara pelaksanaan hukum adat laut, yang kedua mengatur tata cara penangkapan ikan,
Yang ketiga, menyelesaikan berbagai pertikaian yang terjadi dalam hubungan dengan penangkapan ikan di laut dan menyelenggarakan upacara adat laut, kecelakaan di laut, dan gotong royong dan masalah sosial lainnya. Baik, untuk yang kedua yaitu awik-awik di Nusa Tenggara Barat. Nah, awik-awik ini mulai dikenal dan diadopsi oleh nelayan Nusa Tenggara Barat, terutama di Pulau Lombok sejak abad 18, sebagai hasil peninggalan kerajaan Karangasem Bali yang pernah menduduki sebagian wilayah Lombok. Pada mulanya, awik-awik diperkenalkan masyarakat Bali ke Lombok dalam kehidupan berbanjar sebagai hukum adat tidak tertulis dengan berbagai sanksi sosial yang harus dipatuhi seluruh anggota Banjar. Pada sekitar tahun 1970-an, awik-awik mulai diadopsi oleh masyarakat nelayan dan pesisir Lombok dalam mengefektifkan pengelolaan sumber daya perikanan sekaligus sebagai proteksi terhadap penggunaan teknologi modern oleh nelayan pendatang di dalam wilayah penangkapan tradisional mereka. Mulanya awik-awik hanya berlaku pada kelompok masyarakat tertentu dengan bentuk hukum berbeda-beda sesuai dengan keadaan sosial, budaya, dan sumber dayanya masing-masing. Setelah mendapatkan legitimasi dari tokoh-tokoh adat atau desa dan menjadi aturan tertulis, nah awik-awik sifatnya kelompok tertentu digabungkan menjadi awik-awik kawasan. Penggabungan menjadi awik-awik kawasan dimaksudkan agar terjadi keseragaman aturan yang berlaku di tingkat kawasan, sehingga dapat mencegah terjadinya benturan konflik antara nelayan setempat dengan pelaksanaan aturan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu Malombo di Sulawesi Utara. Malombo merupakan tradisi khas nelayan desa Salurang, Kabupaten Sangihe, Talaut. Dalam aktivitas penangkapan ikan tude atau selar yang dilakukan bersama-sama dengan alat tangkap jala, hari-hari yang dipilih untuk melakukan Malombo biasanya 3 kali dalam 1 minggu secara berselang-selang pada saat musim ikan tude, yaitu antara bulan Juni sampai Agustus setiap tahunnya. Nah, pelaksanaan Malombo lazimnya diawali dengan katebile, yaitu memancing ikan tude dengan umpan udang di perairan antara Manoru atau laut dalam dan Nyare atau laut dangkal yang berkarang dengan maksud untuk merangsang ikan tude masuk ke wilayah perairan Nyere sehingga mudah ditangkap beramai-ramai. Untuk selanjutnya yaitu rompong di Sulawesi Selatan. Nah, rompong adalah suatu tradisi yang mengarah pada pemberian hak pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya perikanan di suatu kawasan yang batas-batasnya ditentukan secara adat. Klaim pengusahaan para perompong terutama didasarkan pada kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, yaitu berupa pewarisan rompong, penghibaan, dan pengakuan masyarakat atas klaim tersebut. Dan selanjutnya yaitu Sasi di Maluku dan Maluku Utara. Umumnya desa-desa di pesisir Maluku dan Maluku Utara memiliki wilayah laut yang menjadi bagian dari petuaan desa. Petuanan laut sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah negeri atau desa, berbeda dengan petuanan darat yang dapat dimiliki secara pribadi. Petuanan laut, sebagaimana petuanan darat, mempunyai batas-batas yang jelas. Batasnya adalah garis imajiner yang ditarik dari batas petuanan darat ke arah laut adalah yang disebut dengan tohor, yang wilayahnya perbatasan antara laut dangkal atau laut putih dengan laut dalam atau laut biru. Di wilayah petuanan inilah biasanya diberlakukan sasi, larangan untuk mengeksploitasi suatu kawasan perairan tertentu sampai pemerintah desa memutuskan untuk buka sasi. Dan yang terakhir yaitu Pelekarang di Papua. Nah, Pelekarang adalah tempat dilangsungkannya upacara adat laut, yakni pelarangan pengambilan ikan pada tempat tertentu antara 6 bulan sampai 1 tahun. Upacara adat laut untuk memanggil ikan ini biasanya dilakukan untuk menghadapi upacara adat yang memerlukan jumlah ikan yang banyak, seperti dalam pelantikan Ondoafi atau kepala suku laut. Tempat berlangsungnya upacara adat ini berada di batas perairan milik suku biasa suku Demana di Indokisi, suku Serantau di Tablasufa, dan suku Tirperpiji di Demta. Nah, yang umumnya berwujud
kumpulan terumbu karang di depan sebuah tanjung. Nah, oleh masyarakat lokal, tempat-tempat ini dikeramatkan karena dianggap sebagai tempat tinggal roh nenek moyang mereka. Sehingga fungsi adat bukan semata-mata untuk mengumpulkan ikan dengan cara melarang kegiatan penangkapan ikan, namun juga berkaitan dengan sistem kepercayaan lokal, yakni tetap menjaga kesucian dan keramatan tempat tinggal leluhur suku-suku bersangkutan sebagai penguasa laut. Nah, eh, untuk kesimpulan pada materi kali ini, yaitu keberadaan tradisi, kelembagaan, dan kearifan lokal di sepanjang pantai Kepulauan Nusantara merupakan khazanah kebudayaan Nusantara yang bersifat strategis, baik dalam upaya pemberdayaan masyarakat, nelayan, dan pembangunan sumber daya laut berkelanjutan maupun untuk peningkatan kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Bagi internal masyarakat nelayan, keberadaan tradisi, kelembagaan, dan kearifan lokal bersifat fungsional baik secara normatif, regulatif, maupun sosial dan ekonomi. Fungsi normatif dari tradisi, kelembagaan, dan kearifan lokal antara lain menjadi pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam relasi sosial dan interaksinya dengan lingkungan sosial budaya dan ekologinya. Fungsi regulatifnya adalah menjadi aturan main yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga, menjaga integrasi, dan sekaligus kontrol sosial. Nah, untuk daftar pustaka yang untuk referensi yang saya pakai dalam mereview materi ini, yaitu jurnal yang berjudul Analisis Peran Kelembagaan Lokal nelayan dan strategi pengembangannya dalam pengelolaan dan pemanfaatan telur ikan terbang di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Jurnal ini diambil dari Jurnal Aquatica Indonesia pada volume 3 nomor 1 pada halaman 1 sampai 9. Nah, mungkin hanya itu materi tentang kelembagaan masyarakat maritim yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.